Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pa' que te suelte con Juan Mojito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento a tu de coquito, y como dice Fonsi, vamos a darle despacito. Pa' que te suelte con Juan Mojito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 IPS akan melakukan kegiatan video pembelajaran pada salah satu SD. Nah, baiklah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 2 rekan saya, yaitu Hai, perkenalkan saya Masih Rizky. Halo, kalau aku Nasir Azhar. Oke, baiklah. Lanjut, tungguin video keseruan yang lainnya. Oke, baik, cekidot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak sekalian pada hari ini? Baik, Baik, Pak. baik Pak. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu. Oh, siap Pak. Oke. Muhammad Imanilo Pasha, Hadir Pak. Muhammad Fazil Al-Khairi, Kamar mandi bentar tadi, Pak. Amelia Ramadan Nasirullah, Hadir, Pak. Berarmina. Izin, Pak. Izin kemana dia? Taruh itu Pak. Lalu apa caranya? Katanya. Monika ya, Pak. Oh iya. Monika. Iya Pak. Anak SD masih anu. Oh. Bagaimana ini? Maaf Pak. Saudaranya, saudaranya. Saudara menikah. Kirain dia yang menikah. Iya Pak. Jadi pacaran gitu ya? Oh iya Pak. Maaf ya Pak. Baik ya. Suci, Hadir, Pak. Putri. Saya, Pak. Oke, semua berarti tinggal siwil saja yang kita hadir ya. Pak Nurwalida pun dari sini. Nurwalida. Oh, Nurwalida. Oh iya, Nurwalida. Astagfirullah. Oke, baik. Selesai. Anggita Pak. Ini, Pak. Siapa lagi yang belum dipanggil namanya? Anggita. Anggita hadir. Enggak. Kemana dia? Tinggi yang nonton. Nonton apa dia? Ada tahu apa? Jumbo. Iya. Ini Oke. Bahasa Indonesia, Pak. Berarti ini buat absen aja ya. Iya Pak. Nggak ada kartu alasan nonton. Ya, absen SD nonton. Oke, jadi sudah selesai absennya. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, KBG kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Oke, Pak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, KBG kita membaca doa mau belajar dulu. Baiklah, kepada si Ripat bawakan dulu doa mau belajar. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah bizidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Amin. Oke, baiklah. Sebelumnya, karena saya di sini baru mengajar di kelas ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya nama Bapak ialah Khairul Rasyid, dan tak mungkin Bapak sendiri. Pasti kalian melihat 2 orang cewek-cewek cantik ya di sebelah Bapak. Saya akan memperkenalkan diri. Oke Pak. Dipersilakan kepada kakak-kakak atau ibu-ibu yang cantik untuk memperkenalkan diri ya kepada murid-murid sekalian. Oke Pak. Silakan. Perkenalkan adik-adik, nama aku Masih Rizky ya.
Nas'aluka majida. Ya Allah. Halo semua, perkenalkan nama kakak Nasya Binti Azhara, biasanya dipanggil Nasya. Halo Nasya. Oke, baiklah. Tadi sudah perkenalan kan kepada kakak-kakak atau ibu-ibu yang di depan ini, di samping bapak ini. Oke, baiklah, hari ini kita akan memasuki pembelajaran, yaitu materi tentang keberagaman tradisi dan kebudayaan di Pulau Sumatera. Jadi akan dijelaskan oleh bapak sendiri dan oleh dua orang kakak-kakak yang di depan kalian ini. Jadi yang pertama ialah tradisi dan budaya. Jadi tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sejak dulu dan tetap dilanjutkan sampai sekarang. Biasanya dilakukan pada waktu tertentu seperti upacara atau perayaan. Contohnya ialah tradisi ngaben. Di Bali, upacara pembakaran jenazah untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Oke, Bella, sebelumnya Bapak mau tanya, apakah kalian sebelumnya pernah mendengar istilah ngaben atau tradisi ngaben? Pernah Pak. Oke, jadi ngaben itu ialah tradisi pembakaran jenazah mayat di Bali. Oke, lanjut. Adapun yang kedua ialah budaya. Budaya adalah semua hal yang dilakukan oleh orang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bahasa, pakaian, makanan, tarian, dan cara bergaul. Contoh budaya di Indonesia ini ada banyak kan? Bella, adapun contoh budaya di Indonesia seperti budaya di daerah Jawa, Sunda, Batak, dan Bugis. Tapi di kesempatan kali ini Bapak dan kakak-kakak di depan ini akan menjelaskan budaya yang ada di Pulau Sumatera saja. Baiklah, yang pertama yaitu materi tentang budaya di Aceh yang akan disampaikan oleh kakak siapa? Kak Nasya. Dipersilakan Kak Nasya untuk menyampaikan ini. Jadi tradisi itu adalah kebiasaan orang-orang dulu yang masih dilakuin sampai sekarang. Contohnya kayak upacara atau perayaan. Nah, lalu budaya itu adalah cara hidup yang sudah diwariskan turun-temurun. Semua hal yang dilakukan oleh orang sehari-hari. Nah, kalau tradisi itu ada waktu-waktu tertentu dilakuinnya. Nah, misalnya upacara tadi itu. Nah, terus kalau budaya ini bisa dilakukan sehari-hari. Misalnya bahasa, makanan, pakaian, tarian, dan lain-lain. Suku di Indonesia itu kan ada banyak ya, ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, Melayu. Jadi budaya yang ada di Indonesia juga banyak nih. Contohnya tadi ada bahasa daerah. Bahasa daerah berarti bahasa yang ada di berbagai suku, misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda. Terus pakaian itu kalau di Jawa pakai kebaya, kalau di Sumatera Utara ada ulos. Lalu ada makanan, kalau di Padang ada rendang, di sini ada papeda, di sini ada ase ikan mas, ada bika Ambon yang asal dari Medan, bukan dari Ambon. Terus ada tarian, kalau di sini itu ada tari tortor, kalau di Aceh ada tari saman, kalau di Sumatera Barat ada tari piring. Nah, jadi masuk kita ke tradisi dan budaya yang ada di Pulau Sumatera. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa aja provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera? Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Riau. Ya udah, jadi itu adalah provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sumatera. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi tradisi dan budaya yang ada di Aceh. Jadi di Aceh itu ada pakaian tradisionalnya, namanya baju ule balang. Baju ule balang itu bentuknya kayak gini, kelihatan? Kelihatan. Terus dari tradisionalnya itu ada rencong. Rencong ini adalah
Ada seruni kale, gendang, canang, dan tatai. Seruni kale itu adalah instrumen tiup yang terbuat dari kayu dengan bagian pangkal kecil dan ujungnya besar menyerupai corong. Jadi mirip seruni. Kalau seruni kan dia lurus gini aja kan. Nah, kalau seruni kale itu dia mirip senter ujungnya. Jadi ada kepalanya gitu dia. Nah, terus ada lagu daerah. Ada yang tahu lagu daerah dari Aceh yang terkenal itu apa? Bungo jumpa. Ya benar, Gunung Jempa. Terus ada juga Anu Aku, Lembah Alas, dan Iso Surir. Lalu makanan khas Aceh itu ada mie Aceh yang biasa kita jumpai di jalan-jalan. Terus ada kuah belangan, kayak itu daging kambing atau daging lembu yang dikasih kuah kari. Tapi di Aceh namanya kuah belangan. Lalu ada tradisi upacara adat yaitu Pesuju. Pesuju itu adalah upacara memberikan doa atau restu untuk orang-orang yang melakukan perjalanan atau orang-orang yang mendapat kebahagiaan, misalnya dia menikah atau naik haji atau punya anak. Jadi mereka melakukan upacara Pesuju ini tadi. Lalu selanjutnya ada provinsi dari Provinsi Sumatera Utara, itu provinsi kita sendiri. Nah, pakaian tradisionalnya itu ada untuk Batak Toba, laki-lakinya itu ada ampe-ampe yang patasannya, lalu di bawah itu namanya sikat. Nah, untuk perempuannya di atas itu namanya koba-koba dan di bawah itu namanya kain. Lalu untuk Batak Mandailing ada baju godang untuk laki-laki dan kebaya panjang dan kain songket untuk perempuan. Lalu ada tradisi lompat batu yang merupakan tradisi masyarakat Nias Selatan dan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Pada zaman dahulu kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda Nias. Selanjutnya ada senjata tradisional yaitu belati, pisau gajah dangkap, tumbal panggaluan, dan hujan. Terus ada juga tari tradisional dari Sumatera Utara kayak tari Serampang 12 dan tari Kotor. Bahasa daerahnya itu bahasa Batak. Dan rumah tradisionalnya ada rumah bolon. Lalu alat musik tradisionalnya kayak barantung, apetan, panitia, doli-doli, gondang sambilan, haramba, dan solohan dan salohan. Lalu lagu daerahnya ada lagu butet yang biasanya diiringi dengan irama sedikit dan lagu Senang Batulo. Nah, lagu Senang Batulo ini biasanya dipakai untuk mengiringi tari kotor. Selanjutnya ada makanan khas. Makanan khas di sini itu biasanya ada asik, ikan mas, dan mie Ambon. Selanjutnya provinsi Sumatera Barat. Pakaian tradisionalnya adalah baju Batabué. Baju Batabué yang seperti ini. Jadi yang perempuan itu ada topinya yang seperti kayak cuma ya. Kalau ada juga senjata tradisional ya kayak tari, sumbritan, tombak, buir, dan piarit. Lalu ada tradisional dari Sumatera Barat yaitu tari piring dan tari payung. Tari piring menggambarkan rasa kegembiraan jika musim panen tiba. Mudah-mudi memainkan gerak langkah dengan menunjukkan kebolehan dalam mempermainkan piring di tangannya. Aduh, Bahasa daerahnya itu bahasa Minang. anjing pegel. Rumah tradisionalnya disebut rumah gadang. Alat musik tradisionalnya ada saluang, kelempong, dan cacir. Lagu daerahnya ada ayam dan ape, kampung dan jauh di Nato. Lalu makanan khas daerahnya yang paling terkenal itu ada rendang. Lalu ada dendeng balado dan ikan asam padeh. Tradisinya ada malamang yang biasanya dilakukan dengan menyiapkan berbagai hidangan lezat yang dihidangkan kepada orang-orang sebagai bentuk perayaan Lebaran. Lalu ada juga tradisi mandi balimau, yaitu menyucikan diri secara lahir dan batin sebelum memasuki bulan Ramadan. Selanjutnya ada provinsi-provinsi lain yang akan dijelaskan oleh Kak Afi kepada Kak Afi. Alam. Oke, baik. Sebelum Kak Alvin menjelaskan provinsi-provinsi yang lain, apakah murid-murid sudah pada paham apa yang dijelaskan oleh kakak si siapa tadi? Nah, kakak saya tadi. Apakah sudah paham? Paham. Oke, saya tanya Rifat. Baik, Rifat. Jawab kamu sebutkan senjata tradisional dari Sumatera Utara. Belati, Pak. Itu tadi kamu tidak menyimak katanya. Saya salah, Pak. Aduh, tadi katanya paham. Bagaimana sih? Jadi senjata tradisional dari Sumatera Utara itu pisau suri. Oh, iya, Pak. Bisa sulit, Pak. Jadi kita jangan tidak tahu begitu. Ada tradisi kita, apalagi kita tinggal di Sumatera Utara. Oke.
Oke. Jadi itu tadi penjelasan dari Kak Nasya, beberapa tradisi dan budaya dari Pulau Sumatera. Adapun tradisi dan budaya yang di Pulau Sumatera Lipat. Adapun tradisi dan budaya yang ada di Pulau Sumatera lainnya akan dijelaskan dan diterangkan oleh Kak Majidah Alfia. Harapan saya murid-murid sekalian mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan Pak Yang depan ini jangan bermain-main lah. Nanti ditanya tidak tahu bagaimana kalian ini. Oke, baik. Kepada Kak Majidah Alfia. Kamu. Mana kalian? Udah ya. Aku menjelaskan ini. Baik, jadi tadi adik-adik udah tahu kan yang dijelasin kan tadi sama Kak Nasya sama Pak Rashid juga apa itu tradisi dan budaya. Nah kita ulas sedikit ke belakang. Indonesia ini kan luas. Nah Indonesia ini terdiri dari berapa pulau? Siapa yang tahu? Ya silahkan. 36 pulau. Saya tuh silahkan. Banyak pulau di Indonesia beribu-ribu, tapi ada 5 pulau besar bu. Yang pertama Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi, Papua bu. Iya benar. Terus di Indonesia ini banyak provinsi kan? Ada berapa provinsi di Indonesia? Siapa yang tahu? Ada 38. Oh, coba sebutkan yang di Sumatera saja. Ya coba sebutkan kalau apa saja yang ada di Sumatera. Sebutkan. Provinsi. Baik, Pak. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Riau, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Bandar Lampung, Jawa Barat. Oke, Pak. Jadi total semua provinsi yang ada di Pulau Sumatera ada berapa? 10. Ya benar ada 10. Nah sekarang kita bahas budaya dan tradisi di Provinsi Riau. Nah pakaian tradisional di Provinsi Riau itu namanya ada baju kurung kapu, ada baju kebaya labu, terus juga ada namanya baju pesak atau gunting Cina. Nah pakaian tradisionalnya kurang lebih seperti ini. warna merah bu. Ya. Terus senjata tradisional dari Riau ini ada namanya badik tubuh pada. Nah, badik tubuh pada itu mirip keris. Pak, tuh, Pak. Pendek. Rasakan Pak. Terus di ujung badiknya itu biasanya dikasih racun. Nah ini dipakai pas sehari-hari bisa, kemudian biasa juga dipakai dalam perang. Terus ada namanya senjata pedang jerami. Nah senjata tradisional ini cuma dipakai sama panglima perang zaman dulu. Terus ada senjata tradisional namanya keris. Tari tradisional dari Riau itu ada namanya tari kandang, ada namanya tari joget lambak.
menjelaskan materi. Oke, baik, kita balik lagi ke topik yang tadi. Jadi tadi sudah dijelaskan tradisi dan adat yang ada di kepulauan, khususnya Pulau Sumatera yang ada di Indonesia. Jadi Kak Alfi tadi menjelaskan tradisi yang ada di Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang tidak ya, atau ada yang kurang jelas atau yang kurang paham, boleh ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, baiklah Bapak yang akan bertanya kepada kalian ya. Oke, jadi kepada si Suci, coba kamu sebutkan satu tari tradisional saja yang ada di Kepulauan Riau. Contohnya itu kayak tari ini apa namanya, tari piring, bukan tari. Oke, kamu tidak tahu ya. Oke, baik. Kepada Kak Suci, tadi jawab itu. Oke, bagus. Berarti dia tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Kak Alfi. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu tentang adat dan kebudayaan yang ada di Pulau Sumatera lainnya, yaitu Pulau Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan juga Kepulauan Lampung. Itu akan saya jelaskan sendiri. Jadi kalian diharapkan untuk menyimak dan memerhatikan saya waktu menjelaskan. Jangan ada yang bercerita atau yang segala macam. Saya tidak suka itu. Oke, baik. Yang pertama yaitu Sumatera Selatan. Oke, jadi apakah kalian tahu apa ibu kota Sumatera Selatan? Palembang. Palembang, benar. Jadi ibu kota Sumatera Selatan adalah Palembang. Yaitu kepulauan yang berada di Pulau Sumatera di Indonesia. Jadi pakaian tradisional Sumatera Selatan itu ada pakaian aisan gede dan pakaian pak sangkong. Jadi jadi pakaian aisan gede itu ialah pakaian adat Sumatera Selatan. Kalau kalian ingin lebih tahu gambarnya bagaimana, bisa kalian cari nanti di rumah, lihat di HP sendiri masing-masing ya. Pinjam ke orang tuanya atau ke tetangga atau kakaknya bisa juga. Jadi pakai tradisional Sumatera Selatan itu tadi aisan gede dan pak songka. Adapun senjata tradisional Sumatera Selatan yaitu keris, trisula, dan siwat. Apa kalian tahu bagaimana keris bentuknya? Pasti udah gak asing lagi ya kan? Yang sering nonton Upin Ipin pasti tahu bagaimana bentuk keris ya. Keris yang tunggal ya. Oke. Baik, tadi itu senjata tradisional. Adapun tari tradisional Sumatera Selatan yaitu tari gending Sriwijaya, tari tangkar, tari erai-erai, dan tari bagambo. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian cari aja di rumah ya. Di YouTube tuh banyak biasa. Lanjut. Adapun bahasa daerah di Sumatera Selatan itu bahasa Palembang. Bahasa Palembang ini itu bahasa yang Melayu, tapi ada campuran bahasa Arabnya. Contohnya wong itu orang, logiko orang kita. Uang itu uang, duit. Oke. Bahasa Palembang itu sendiri. Jadi adapun alat musik tradisional, di Sumatera Selatan itu ada gendang oku, genggong, kulintang, dan kenong basema. Saya juga kurang paham. Itu dia apa aja yang kan ada kalau sebutin macam-macamnya kan. Itu contohnya gimana? Ada nggak gambarnya atau bentuk-bentuknya? Ada nih, tapi karena koneksi di kelas ini tidak mungkin kan, jadi tidak bisa saya tampilkan gambarnya. Jadi bisa kalian nanti ya di rumah. Oke, baik. Lanjut. Adapun rumah tradisional Sumatera Selatan yaitu rumah limas. Oke. Lagu daerah Sumatera Selatan, saya tahu lagu daerah apa saja.
Sumatera Selatan. Yang tahu dikasih goceng. Saya hitung ya, sampai 3, 1, 2, 3 sudah habis. Aduh. Ada kesempatan kedua tidak ada lagi. Jadi daerah Sumatera Selatan itu ada Cut Makila. Saya pun tidak tahu. Karena saya orang Medan pula. Iya, nggak tahu. Sebuah Pak. Saya suka Batak nih. Oh, iya. Batak apa di sini dulu Pak? Udah, kembali ke laptop. Oke Pak. Ada betul arwana kembali ke laptop. Lanjut. Ada pun makanan khas Sumatera Selatan. Ada yang tahu makanan khas Sumatera Selatan? Pak. Apa itu Rifa? Pempek. Pempek, Pak. Pempek dan Palembang. Ada lagi ada itu tekwan, bagus. Tedung ada. Nasi goreng. Tomoya. Nasi goreng. Nasi goreng khas Indonesia. Khas Palembang. Nasi goreng khas Palembang tuh ada. Nasi goreng khas Padang Lawas ada. Oke, Pak. Sate Padang. Sate Padang dari Sumatera Barat. Itu dari Palembang. Oh. Di Panjangan khas pun ya. Oh iya Pak, siapa? Bapak. Oke, dari itu makanan khas Palembang ya, Sumatera Selatan. Ada pun tradisi. Nah, tradisi Sumatera Selatan ini ada 2, ada banyak sih, tapi Bapak ambil hanya 2 saja. Itu tradisi ngobeng. Ada yang tahu tradisi ngobeng? Obeng. Ada yang tahu? Obeng itu obeng. Obeng untuk menguji apa? Ya? Sebelum atau apa? Nah, jadi tradisi ngobeng ini adalah tradisi makan bersama dalam bentuk lingkaran. Jadi kalian ini bentuk lingkaran nanti terus makan bersama. Apa harus isi lingkaran atau segitiga? Harus lingkaran. Tradisi. Tradisi mereka. Ini yang salah ya. Jelas nih Pak. Jelas, Pak. Oke. Pak. Di mana-mana pun bebas. Karena ini tradisi dalam bentuk lingkaran saja, tidak harus di dalam rumah atau di mana. Lanjut, ada tradisi lain itu rumpah-rumpah. Ada yang tahu rumpah-rumpah? Tradisi Sumatera Selatan. Ada yang tahu? Rifa tahu nggak? Saya belum pernah makan, Pak. Tradisi. Bukan makan. Saya belum pernah, Pak. Udah lapor ya? Iya, Pak. Belum makan dulu tuh tadi, Pak. Aduh, nantilah jadi istirahat sama makan ya. Iya, Pak. Udah ada misi. Jadi tradisi rumpah-rumpah ya tradisi sholat setelah sholat Idul Fitri dan melakukan silaturahim. Ya macam kita lah, halal macam kita biasa. Sholat Idul Fitri itu kumpul di rumah keluarga. Alhamdulillah ya, Pak. Minta maaf, minta THR juga. Nah, itu. Paginya Makan dulu ya. bebas. Oke, tadi itu ya tradisi dan kebudayaan di Sumatera Selatan. Lanjut di Bangka Belitung. Ada yang tahu apa provinsi ibu kota Bangka Belitung? Dikasih 2.000. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3. Benar. Nanti uangnya ambil apa ya soal pembelajaran. Oke, jadi ibu kota Bangka Belitung itu Bangka Belitung sendiri, bukan Bangka Belitung sih. Apa dua? Jadi orang-orang itu bahasa. Pikun ya Pak. Nggak pakai kacamata aja. Ada pun pakaian tradisional Bangka Belitungnya itu baju setting dan kain suar. Yang kalian bisa lihat sendiri nanti kalau kalian penasaran, tengok sendiri di rumah. Banyak. Senjata tradisional Bangka Belitung itu parang padau, gede dan siwak. Tari tradisionalnya tari campak. Bahasanya bahasa Bangka Belitung ada yang tahu bahasa apa saja? Benar, bahasa Melayu Bangka dan bahasa Melayu Belitung. Alat musik tradisionalnya ada gambus. Apa kalian tahu gambus? Pernah dengar? Nggak tahu. Macam rebana itu gambus yang dipakai untuk marhaban. Gambus itu dia. Jadi ada beberapa tradisional Bangka Belitung rumah panggung.
Ya, jadi daerah Bangka Belitung ada minyak. Makanan khas Bangka Belitung itu ada lempak kuning, mie Bangka, dan seafood gonggong. Seafood? Ya kan baru tahu seafood gonggong. Walaupun tradisi ya, tradisi di Bangka Belitung ini tradisi nangkap ikan di rawa dan di sungai. Lanjut ke Provinsi Lampung. Ada yang tahu ibu kota Provinsi Lampung apa? Bandar Lampung. Benar, Bandar Lampung. Abang Alen, weh. Ibu kota Provinsi Lampung, Bandar Lampung. Adapun pakaian tradisional daerah Lampung itu pakai palu dan sebata. Senjatanya yaitu tombak, terapang, bagi Lampung dan candung. Tari tradisional tari sige dan tari bedana. Bahasa daerah sendiri ada yang tahu bahasa daerah Lampung apa? Salah. Bahasa Lampung api pesisir dan bahasa Lampung nyon. Waduh. Alat musik tradisional Lampung itu ada gamelan ya, bukan gamelan. Gamelan itu yang orang Jawa pakai, Jawa ya. Iya Pak. Oke, ini gamelan. Tradisional Bandar Lampung yang rumah lambang. Lagu daerahnya Sakit Agung. apa? Sakit Agung Pak. Sakit Agung, nah benar. Pinter banget kamu nih Pak. Terima kasih Pak. Oke, rajin-rajin tuh membaca. Iya Pak, siap. Namun makanan khas Lampung itu ada tempoyak sama tadi macam daerah Sumatera Selatan. Tempoyak. Tradisi Lampung itu ada begawi ya. Begawi ini adalah pesta adat besar yang sering diadakan untuk merayakan pernikahan, penobatan gelar, kesyukuran. Oke, selesai materi tentang kebudayaan dan tradisi yang ada di Pulau Sumatera. Jadi sudah jelaskan apa saja tadi tentang alat musik, rumah tradisional, lagu daerah, makanan khas tradisi yang ada di Pulau Sumatera. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi setelah selesai sudah video pembelajaran yang kami buat di salah satu SD di Percut ya. Oke, jadi sampai segitu saja video pembelajaran kami. Alangkah baiknya kalian like, subscribe, and comment di bawah sini. Thank you semua. Thank you for watching and I love you. Bye bye.